Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil laporan kami yaitu yang berjudul Sistem Rantai Pasok di Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong. Ya, di sini ada anggota kami yaitu ada saya sendiri Nabila Rizky, Amar Padilla Usama, dan Damar Rifki Pangestu. Selanjutnya di sini ada latar belakangnya, yaitu PPP Sorong memiliki posisi strategis sebagai pusat aktivitas perikanan tangkap dan pengelolaan hasil laut di Papua. Yang kedua itu berperan penting sebagai pintu distribusi hasil perikanan ke wilayah Indonesia Timur. Rendahnya efisiensi rantai pasok akibat keterbatasan infrastruktur koordinasi antar pelaku yang lemah dan sistem logistik belum terintegrasi. Terus ada proses produksi hingga distribusi masih dilakukan secara konvensional tanpa standar baku dan menyebabkan biaya tinggi dan penurunan mutu ikan. Terus ada model score, yaitu belum diterapkan secara optimal, padahal terbukti mampu meningkatkan efisiensi rantai pasok perikanan. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu ada 4. Yang pertama itu bagaimana efektivitas sistem rantai pasok hasil perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong. Yang kedua ada apa saja kendala utama yang mempengaruhi kinerja rantai pasok ikan, khususnya dalam proses penanganan pasca panen dan distribusi ke pasar konsumen. Terus yang ketiga ada bagaimana pengaruh permasalahan rantai pasok terhadap kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir di wilayah Sorong. Terus yang terakhir ada yang keempat yaitu bagaimana peran dan koordinasi antar pelaku rantai pasok seperti nelayan, pedagang, pengumpul, dan pengelola pelabuhan. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian, yaitu ada 4. Yang pertama, mengetahui tingkat efektivitas sistem rantai pasok hasil perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong. Yang kedua, yaitu mengetahui kendala utama yang mempengaruhi kinerja rantai pasok, terutama pada tahap penanganan pasca panen dan distribusi ke pasar. Yang ketiga, mengetahui pengaruh permasalahan rantai pasok terhadap kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir di wilayah Sorong. Yang keempat, yaitu mengetahui peran dan koordinasi antar pelaku rantai pasok meliputi nelayan, pedagang, pengumpul, dan pengelolaan pelabuhan. Dan itu ada manfaat yang ada 2, yaitu yang pertama memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen rantai pasok hasil perikanan, sehingga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang teknologi dan manajemen perikanan tangkap. Yang kedua yaitu menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pengelola pelabuhan dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan sistem rantai pasok perikanan. Selanjutnya itu akan Oke, dilanjut sama baik di sini Usama. saya akan menjelaskan. Oke, baik di sini saya akan menjelaskan untuk penelitiannya di waktu dan tempat, yaitu eh, dilaksanakan pada tanggal 19 September 2025 di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Lanjut. Kemudian prosedur kerja yang kami gunakan, ini kita membuat tabel yang berisikan tujuan, jenis data, dan metode pengambilan data, yang salah satunya bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan rantai pasok di PPN Sorong. Kemudian jenis data yang kita pakai itu data sekunder, kemudian metode menggunakan studi literatur dari dokumen kebijakan laporan resmi pemerintah dan peraturan terkait. Lanjut. Lanjut.
di sini kami menggunakan analisis sistem yang dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yaitu tahapan awal untuk identifikasi kebutuhan untuk pelaku sistem atau stakeholder melalui observasi lapang dan wawancara semi struktur. Kedua, formulasi masalah yang bertujuan untuk menemukan permasalahan yang lebih spesifik lagi yang menyebabkan sistem tidak berfungsi secara optimal. Kemudian yang ketiga, identifikasi sistem yang berproses menggambarkan keterkaitan antara kebutuhan dan permasalahan dalam sistem melalui penyusunan diagram sebab dan akibat yang kita buat causal loop dan diagram input output. Lanjut. Oke, baik di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada hasilan pembahasan. Sistem rantai pasok perikanan tangkap melibatkan nelayan, tengkulak, distributor, dan juga pedagang yang saling berhubungan dari penangkapan hingga ke konsumen. Peningkatan jumlah nelayan meningkatkan hasil tangkapan dan juga pasokan ikan, sementara mutu ikan menentukan harga jual dan pendapatan nelayan itu sendiri. Hubungan timbal balik ini menunjukkan perlunya pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi dan berkelanjutan agar sistem perikanan berjalan efisien dan optimal. Model rantai pasok perikanan di PPP Sorong berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 58 dan 27 Tahun 2021 mencakup input-output dan manajemen pengendalian. Keberhasilannya tergantung pada sinergi kebijakan, infrastruktur, dan juga koordinasi untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan juga transparansi sehingga tercipta sistem perikanan yang berkelanjutan. Hasil yang diharapkan dari model rantai pasok di PPP Sorong adalah terciptanya sistem pengelolaan perikanan yang efisien, transparan, dan berkelanjutan melalui sinergi kebijakan, infrastruktur, dan koordinasi antar pihak, sehingga mutu distribusi dan nilai ekonomi hasil tangkapan meningkat secara berkelanjutan. Yang terakhir kesimpulan, sistem rantai pasok hasil perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong belum berjalan secara efektif. Proses pengadaan, penanganan, dan distribusi ikan masih dilakukan secara konvensional tanpa sistem terintegrasi. Yang kedua, kendala utama yang mempengaruhi kinerja rantai pasok meliputi minimnya penerapan sistem rantai dingin atau cold chain, ketidakpastian pasokan bahan baku, dan juga lemahnya fasilitas penanganan pasca panen. Permasalahan dalam rantai pasok berdampak langsung pada kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Penurunan mutu ikan dan keterlambatan distribusi menyebabkan fluktuasi harga dan menurunnya pendapatan nelayan. Yang terakhir, koordinasi antar pelaku rantai pasok seperti nelayan, tengkulak, dan juga pengelola pelabuhan masih lemah. Nelayan cenderung bergantung pada tengkulak dalam pemasaran dan pembiayaan, sementara pengelolaan data produksi dan distribusi belum optimal. Terima kasih, sekian dari kelompok 2. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.